semuanya, selamat datang kembali di podcast Safi. Cerita sharing bareng Vivi. Aku Fit sendiri dan hari ini kita kedatangan tamu saya ya dari rekan kerja, ada dari Kawini. Nah, dari sini kita akan menjelajahi dunia komunikasi di lingkungan kerja nih. Nah, saya Vivi dan kami akan siap menggali berbagai topik yang relevan. Halo Kak Winnie, gimana nih kabarnya Kak sekarang? Kebetulan agak kurang enak badannya, tapi karena ini undangan spesial jadi makanya ini saya pakai masker. Jadi disclaimer dulu di awal ya guys. Oke boleh, tapi baik-baik saja kan Kak Winnie ya dengan Baik. Tadi aku pakai jet pribadi gitu kesini jadi so far so good. Spesial sekali ya kedatangan dia kemarin, kesini memakai jet pribadi loh guys. Oke ya, gimana Kak Winnie sekarang untuk kesibukannya nih, apa nih sekarang ini? Kesibukannya sehari-hari ya menjadi budak korporat saja. Oke, saya senang banget karena kali ini gabung buat ngobrol-ngobrol soal topik komunikasi di tempat kerja, dan kebetulan ya video ini itu diambil pada saat hari buruh. Jadi selamat hari buruh. Selamat hari buruh ya untuk semua pejuang di Indonesia. Oke, alright. Benar sekali nih. Baik, kita mulai ya dengan membahas komunikasi intrapribadi. Nah, komunikasi intrapribadi sendiri menurut saya adalah komunikasi proses yang dilakukan diri seseorang dengan dirinya sendiri. Nah, buat Kak Winnie nih, bagaimana cara kita berbicara kepada diri kita sendiri di lingkungan kerja? Kebetulan saya emang suka ngomong sendiri sama diri sendiri. Sebenarnya saya sudah mempraktekkan komunikasi intrapribadi ya, tapi mungkin di sini lebih ke melibatkan sama mengelola pikiran sama emosi gitu ya, dan sikap kita di tempat kerja itu seperti apa. Jadi basically ini cara kita mengontrol diri lah, entah itu pikiran, sikap, sampai komunikasi itu tadi. Oke, baik. Itu tanggapan dari Kak Winnie berarti ya tentang komunikasi intrapribadi dirinya sendiri. Nah, untuk cara mengatasinya itu bagaimana sih menurut Kak Winnie? Boleh diberi pendapat? Boleh. Sebenarnya bukan cuma di tempat kerja ya, pasti di tiap tempat dan situasi itu untuk mengatasi ketidakpercayaan diri ya, terutama itu pasti membutuhkan awareness terhadap diri sendiri gitu loh. Jadi awareness itunya juga harus kuat buat ngebangun PD-nya itu lebih ke arah yang positif of course. And then libatin praktik-praktik seperti pengakuan pencapaian, mengubah pola pikir negatif jadi positif, terus ambil langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan. Oke. Tapi kamu pernah gak sih kayak ngalamin kayak lagi mood swing atau misalnya biasa kan wanita tuh ada di mana pas kita lagi PMS ya. Exactly. Kan itu kayak mengganggu sekali gitu untuk diri kita sendiri yang lagi merasakannya. Nah, untuk dari Kak Winnie sendiri, kalau misalnya lagi ngalamin hal itu, menurut Kak Winnie itu ngeganggu kerjaan Kak Winnie nggak sih? To be honest, itu mungkin ini jawaban personal sih. Cukup mengganggu karena saya tipe yang dapetnya lumayan mengganggu gitu ya. Pasti beberapa dari kalian relate. Yang mana? Jadi katanya. Terus kalau saya sih lebih mengatasi rasa sakit dari menstruasinya itu dulu. Kalau saya sih sakitnya itu bukan pas PMS-nya gitu, tapi pas dernya hari H-nya gitu loh guys. Dan itu lumayan challenging karena terlebih buat ngefokusin diri sama ningkatin mood juga kebetulan. Terus cara ningkatin moodnya gimana gitu? Kalau fokusnya sendiri, kalau aku sih of course ngurangin rasa sakitnya dulu. Terus biasanya sih ngedistract
dari sisi rasa sakit itu ke apapun itu sih, entah kegiatan atau misal kalian sesimpel beli coklat atau dengerin musik favorit kalian itu bisa. Tapi karena berhubung Kak Vivit bring this topic gitu ya, saya sangat mendukung jika di tempat kerja itu ada cuti haid bagi setiap wanita, karena itu sangat mempengaruhi pasti untuk performa kerja kita juga. Jadi please tiap kantor tolong adakan cuti ini karena memang sudah ada aturannya. Jadi hopefully ini bisa rata ya. Thank you. Oke, benar sekali ya. Kalau bisa di setiap perusahaan yang ada di Indonesia tuh ada cuti buat PMS ya untuk para wanita, karena itu benar-benar sangat pengaruh banget buat mood kita sebagai cewek, apalagi kalau kita lagi menjalankan kerjaan yang lumayan banyak gitu loh. Oke, di sini berarti kita benar-benar untuk dari komunikasi antar intrapribadi ini untuk menjaga keseimbangan antara sikap positif terhadap diri sendiri dan juga keterbukaan untuk memperbaiki diri. Nah sekarang kita fokus pada komunikasi antar pribadi nih. Komunikasi yang satunya lagi, menurut saya komunikasi antar pribadi itu adalah proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Salah satu aspek yang penting adalah itu memberikan dan menerima umpan balik. Nah untuk dari kau ini sendiri, bagaimana cara memberikan umpan balik yang efektif di lingkungan kerja? Coba. Memberikan umpan balik yang efektif. Of course, karena ini anggap kita ambil contoh satu lingkup terkecilnya dulu lah ya, antar divisi. Dari masing-masing anggota of course ada keterbukaan, jujur, empati, sama yang penting itu fokus pada perilaku konkret gitu ya. Memberikan umpan balik secara private, misal contoh kasusnya lagi ada isu apa-apa yang dilakukan sama orang tertentu, pasti better untuk ngejaga performa tim. Kita nggak mau ngebuat suasana tim makin buruk, betul. Jadi better tadi itu ambil tegurannya secara private. Nah ya saya bukan orang Inggris gitu jadi. Oke, baik Kak Widi. Dari Kak Widi sendiri pernah nggak sih ngalamin konflik di tempat kerja? Kayaknya pernah kan? Pasti setiap ya. Orang, setiap pekerjaan, setiap lapisan itu konfliknya selalu ada. Nah, untuk kalau dari aku sendiri sih penyelesaiannya tergantung sebenarnya ya. Jenis konfliknya itu seperti apa, melibatkan siapa aja, skalanya itu seberapa besar. Cuma paling of course sikap yang diambil pertama itu netral dan objektif dulu. Oke, benar sekali. Tapi kan kayak kadang komunikasi intrapribadi ini bisa rumit ya, ketika kita berurusan dengan konflik di tempat kerja. Nah, bagaimana nih cara terbaiknya untuk mengelola konflik ini tanpa merusak hubungan dengan rekan kerja satu sama lain? Menurut kalian itu seperti apa? Oke, jadi pertama sih untuk mengelola konfliknya sendiri itu keterampilan kita dalam berkomunikasi yang sangat penting banget buat diasah duluan. Tapi first of all kita itu harus stay calm, jangan gegabah, sama kita itu harus lapang dada dulu buat mendengarkan dari lawan bicara kita. Jadi kita jangan langsung judging, jangan langsung accusing si lawan bicara kita itu. Agar apa? Agar resolusi konfliknya itu tercapai. Oke, ini makasih banget loh ya. Kalau ini udah bisa sharing-sharing banyak nih tentang sedikit pengalamannya di tempat kerjanya. Dan untuk saat ini aku berterima kasih banyak banget sama kali ini karena udah hadir di kesempatan kali ini ya. Sebelum kita akhiri, ada pesan terakhir yang kali ini pengen sampaikan tentang komunikasi di tempat kerja untuk kita semua ini. Saya mau ngingetin buat para apa nama ininya? Audiens Chesa Buffett. Oh iya, para teman-teman Chesa Buffett itu ya. Saya mau ngingetin aja sih kalau komunikasi itu adalah kunci. Oke, komunikasi itu adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan sukses di tempat kerja. Sebenarnya bukan cuma di tempat kerja, segala sesuatu hubungan itu pasti kita itu harus fondasinya adalah komunikasi. Setuju? Ada yang ini sedang bermasalah komunikasinya?
Tentunya masih setuju banget ya, komunikasi adalah jembatan dimanapun kita untuk berhubungan dengan siapa saja. Oke, baiklah. Untuk di episode hari kita ini kita sudahi aja sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan pengalaman dengan kami melalui media sosial kami. Untuk sampai saat ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.